Yo, pernah nggak sih lo ngerasa gini? Tiap awal tahun, udah semangat bikin resolusi, tapi baru seminggu udah bubar jalan. Rasanya tuh kayak, gue tuh pengen sukses, tapi kok males banget ya? Santai bro, lu nggak sendirian kok. Rahasianya tuh bukan di niat yang besar, tapi di kebiasaan kecil yang konsisten. Di Titik Kembang Studio, kita percaya dari setiap titik yang lu mulai hari ini, bakal jadi kembang yang luar biasa di masa depan. Udah deh, gak usah lama-lama. Mending kita gas aja guys. Yo! Coba deh bayangin, lo cuma baca satu halaman buku setiap hari, kedengarannya sepele kan? Tapi setahun kemudian, lo mungkin udah selesai baca 5 buku, atau bahkan puluhan buku. Kita coba analogi lain. Tiap pagi, lo tuh cuma ada waktu olahraga 5 menit. Coba kumpulin dalam setahun. Lo udah ngabisin puluhan jam buat bikin badan lo lebih sehat lagi. Nah, ini teman-teman, yang namanya kekuatan kebiasaan kecil. Batu bisa bolong kalau kena ketetesan air tiap hari. Kekuatannya emang nggak kelihatan dalam sehari, tapi dampaknya bisa ngubah hidup lo. Yang penting satu, teman-teman, konsisten. Terus, gimana sih cara bikin kebiasaan kecil itu bisa nempel? Gimana caranya biar gua bisa konsisten, Bang? Pasti banyak pertanyaan kayak gitu. Tapi tenang aja teman-teman. Gua udah siapin 4 prinsip sederhana yang bisa langsung lo coba. Yuk, kita masuk ke prinsip yang pertama. Pertama, pastiin lo bisa bikin kebiasaan itu makin dekat sama lo. Otak kita tuh guys, gampang banget lupa. Dan kebanyakan dari kita, gue yakin nih, mungkin 70-90% kebanyakan dari kita, itu pasti lebih nyaman lihat gambar daripada tulisan. Kalau sesuatu itu kelihatan, lo bakal lebih gampang buat ngelakuinnya. Contoh nih, coba lo taruh buku yang mau lo baca di atas bantal, atau di samping kasur lo deh. Atau siapin baju olahraga di dekat pintu. Biar saat lo ngelihat barang-barang itu, lo bakal mau ngelakuin kebiasaan yang baik untuk memanfaatkan barang-barang tersebut. Jadi, daripada lo bikin list atau tulisan untuk habit tracker, untuk membuat kebiasaan, mending coba hal-hal yang sederhana dulu deh. Deketin aja barang-barang yang bisa bikin kebiasaan lo lebih baik lagi, biar lo bisa at least jangkau alat-alat tersebut buat memperbaiki kebiasaan lo. Jadi, semakin lo sering lihat, semakin lo nggak punya alasan buat nggak ngelakuin itu. Coba deh guys, deketin dulu barang-barangnya dengan kamu, biar mudah dijangkau. Kedua, coba bikin kebiasaan lo itu menarik. Kita pasti bakal lebih suka ngelakuin sesuatu kalau ada rewardnya. Caranya gampang guys. Coba gabungin kebiasaan positif lo sama hal yang emang sudah lo suka sebelumnya. Contoh nih, gue bakal main game favorit gue setelah selesai beresin kamar. Atau gue bakal baca satu halaman buku sambil minum kopi favorit gue. Coba deh, kasih reward untuk setiap hal baik yang lo lakuin. Rewardnya itu nggak perlu mewah kok guys. Nggak perlu fancy, nggak perlu sampai ngeluarin uang yang banyak. Reward sederhana aja. Kayak minum kopi buatan sendiri, main game favorit, dan lain-lain. Yang penting, lo tuh bisa merasa bahagia kalau dapat reward itu, dan juga lo tuh rela effort buat dapetin reward itu. Jadi kebiasaan lo itu bukan sekedar disiplin, tapi sebuah gamification untuk mendapatkan reward. Sehingga lo bakal lebih nyaman buat ngelakuin kebiasaan itu. Prinsip ketiga,
Bikin kebiasaan lo itu mudah. Nggak usah langsung lari maraton. Lo itu bukan atlet, bro. Lo nggak bisa langsung push diri lo buat lari maraton. Yang ada, malah kolaps, burnout, capek, dan pada akhirnya apa? Malah males buat ngelakuin lagi. Coba deh, lo mulai aja lari 5 menit. Bertahap aja. Minggu depan 10 menit. Minggu depan 15 menit. Sampai lo bisa lari maraton 10 km. Jadi kuncinya itu bukan hasil yang sempurna, tapi gimana lo bisa bertekad untuk memulai dari hal kecil. Setelah lo mulai, pasti bakal lebih gampang buat lanjutin. Yang terakhir, bikin kebiasaan itu memuaskan. Otak kita suka banget sama yang namanya kepuasan instan. Kita kadang-kadang itu terlena saat scroll sosmed, karena kita selalu dapat kepuasan instan. Makanya, coba kasih reward kecil buat diri lo sendiri, seperti yang gua bilang tadi. Terus, kalau lo udah bisa konsisten ngelakuin kebiasaan baik dengan cara deketin barang-barang lo, coba deh, mulai bikin tracker atau kalender. Terserah, lo mau manual pakai kalender tulis, atau pakai kalender digital, contohnya Google Calendar. Terserah lo. Terus, coba tandain tiap kali lo berhasil. Dengan lo lihat progres keberhasilan lo, bahkan kalau lo bisa strict, lo bakal merasa puas. Dan lo bakal ada kemauan untuk terus melanjutkan itu, agar lo selalu strict. Ingat ya, perjalanan lo tuh dimulai dari satu langkah kecil. Setiap titik yang lo bangun hari ini adalah tangga menuju kembang yang luar biasa di masa depan. Yuk, silahkan diskusi aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke internet dan juga orang-orang terdekat lo. Lo juga bisa nemuin Titik Kembang Studio di Spotify, TikTok, dan Instagram. Thank you, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao!